Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita beriman kepada Allah, menjauhi segala larangannya, dan melaksanakan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu imbauan untuk menghormati kedua orang tua kita, terutama ibunda kita. Ada sebuah kisah yang terjadi sebelum eranya Rasulullah. Ada seorang pemuda yang alim, yang ahli ibadah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini bernama si Jurej. Singkat cerita, si Jurej ini sedang melaksanakan sholat. Dalam hal ini adalah sholat sunnah. Ya. Pada saat itu ibundanya memanggil. Nah, mendengar panggilan dari ibundanya, Jurej sempat bingung. Apakah tetap melanjutkan sholatnya atau menghentikan sholatnya kemudian memenuhi panggilan dari ibundanya. Dan ternyata Jurej memutuskan untuk melanjutkan sholatnya. Sehingga ibundanya merasa jengkel. Karena ibundanya ini adalah salah satu perempuan yang soleh juga, yang beriman kepada Allah. Seketika itu ibundanya berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau mewafatkan anakku sebelum engkau pertemukannya dengan perempuan yang tunasusila." Ya. Doa tersebut seketika itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ketika si Jurej sedang melaksanakan sholat, datanglah seorang perempuan. Perempuan itu masuk ke tempat peribadatannya si Jurej dan mencoba menggoda si Jurej. Perempuan itu mengajak si Jurej untuk berbuat zina. Ya. Dengan segala upaya, ternyata si Jurej tetap kekeh dengan pendiriannya, dengan imannya. Singkat cerita, si perempuan ini merasa jengkel karena si Jurej menolak ajakan dari si perempuan ini. Jengkel dengan tanggapan si Jurej, kemudian perempuan itu pergi mencari laki-laki yang bisa diajaknya untuk berbuat zina. Dan ketemulah dengan seorang pengembala ternak ya. Dan seketika itu si perempuan dan si penggembala ini berbuat zina hingga melahirkan seorang anak. Nah, namun perempuan ini menyiarkan kepada khalayak bahwa yang menghamilinya adalah si Jurej. Dan masyarakat sekitar pun juga percaya. Karena akhir-akhir itu si perempuan itu seringkali keluar masuk rumah peribadatannya si Jurej. Nah, orang-orang itu lantas berkerumun mendatangi Jurej di tempat peribadatannya. Masa lantas seketika itu meruntuhkan rumah peribadatan si Jurej karena merasa geram ya. Selama ini mereka taunya si Jurej adalah laki-laki yang soleh, yang ahli ibadah. Dan ketika itu si Jurej masih dalam keadaan sholat. Datanglah seorang alim menenangkan masyarakat yang sudah mulai emosi dan memohon untuk bisa bersabar menunggu si Jurej agar selesai melakukan ibadah. Dan seketika itu si Jurej sudah selesai melaksanakan ibadah, langsung menghampiri anak yang dilahirkan oleh si perempuan itu tadi, dan bertanya kepada anak itu, "Wahai anak, siapakah ayahmu?" Dan anak itu menjawab, "Seorang penggembala." Nah, orang-orang yang menyaksikannya pun terkejut sebab belum waktunya seorang bayi dalam usia itu ya mampu untuk berbicara. Maka orang-orang yang telah merobohkan rumahnya si Jurej tadi seketika itu meminta maaf. "Wahai Jurej, maafkanlah kami. Kami akan membangunkan kembali rumahmu, kali ini dari emas." Karena si Jurej sudah memaafkan orang-orang tersebut, kemudian si Jurej menjawab, "Janganlah, cukuplah engkau bangunkan kembali dari tanah liat seperti sedia kala."
Nah, dari cerita ini kita dapat menarik kesimpulan. Sekalipun seseorang beriman dan rajin beribadah, ya, hendaklah tidak melukai perasaan orang tuanya, wabil khusus ibunya. Al-Quran pun telah memberikan perintah kepada kita berupa larangan, ya. Bahkan kita dilarang untuk mengucapkan dua huruf, yang mana dua huruf ini akan berpotensi untuk melukai atau mencederai dari hati orang tua kita. Ya. Dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mari kita berlomba-lomba untuk menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang soleh. Karena apa? Karena sejatinya orang tua kita memiliki harapan yang sangat kepada kita sebagai anak untuk menjadi anak-anak yang soleh. Karena anak yang soleh adalah aset bagi mereka ketika kelak mereka sudah dipanggil, ketika kelak mereka sudah meninggal. Satu pintu yang bisa menambah amalan dari orang tua kita yaitu adalah doa dari anak-anak yang soleh, yaitu doa dari kita yang insya Allah nanti ketika kita berdoa, Allah selalu mendengar doa-doa kita. Ya. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan, motivasinya yaitu menjadi anak yang soleh agar doa kita itu bisa didengar sama Allah. Itu dan bisa menyelamatkan kedua orang tua kita ketika kelak di hari akhir nanti. Demikian dari Ustadz ya. Terima kasih. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.